Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Loh, kok di sini begini keterangannya? Terus lanjut. Ya, apa-apa Bunda, terusin Supaya aja. ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jadi dia mati dulu baru menjadi Tuhan ya Bunda. Tuhan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini bertolak belakang sama surat Maryam ya. supaya ia menjadi Tuhan. Setelah mati baru jadi Tuhan gitu maksudnya. Ya itu, Bunda udah baca kok. Tapi kan bukannya Allah tuh kekal tanpa mati. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Bunda mau nanya aja, ini kan Bunda kan beragama Islam. Tadi yang ngomong siapa tuh Bapak? Bapak saya boleh tanya ya? Enggak, tadi ada yang nanya, katanya siapa nama Allahmu? Saya bilang kalau kita, nama Allah kita tuh manggilnya Bapa. Karena kita berdoa Bapa kami yang ada di surga. Bunda mau Bapa nanya berikanlah. Yang Bapak itu, kalau misalnya ketika Anda berdoa kepada Bapak gitu ya, Bapak yang dimaksud ini Allah apa Tuhannya Allah? Tuhannya Allah. Bapa yang Allah kita itu maksud itu, Bapa di surga itu, yang kita maksud itu Elohim. Kalau dari apa ya, Yod Pape atau Elohim, dipanggilnya Elohim. Kalau kita manggilnya Bapa gitu. Maksudnya bapaknya, maksud gini, ketika Bapak berdoa gitu kan kepada Tuhan gitu, itu yang dimaksud Bapak itu bapaknya Allah apa dia sendiri Allahnya? Itu pertanyaan saya. Enggak ada bapaknya Allah. Allah jadi, itu kalau di Kristen itu nggak ada Allah bukan Allah SWT loh. Allah Bapa maksudnya, bukan Allah SWT ya. Saya nggak tahu. Jadi ya, gimana itu maksudnya Allahnya itu ya bapaknya Allah gitu. Kok Allahnya itu bapaknya Allah, gimana kita memanggilnya itu Bapa di surga. Bapa gitu. Di surga. Nggak punya nama berarti Pak ya. Jadi dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan kita Tuhan Yesus. Astagfirullahaladzim. Jadi Tuhannya itu Tuhan Yesus. Iya. Terus Bapak yang Allah Tuhan itu Yesus beda Kristus. lagi. Kalau Bapak ini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhan. Jadi Yesus itu firmannya Bapa gitu loh bro. Firman Bapa yang nujul menjadi manusia itu namanya Tuhan Yesus. Dengarkan Bunda Kurla dulu. Di sini ada kejadian bab 1. Ini yang dimaksud Allah ini bumi belum berbentuk dan masih kacau balau, samudra yang bergelora yang menutupi segala sesuatu diliputi oleh gelap gulita. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Dia ini yang pencipta langit dan bumi.
Terus ada lagi Allah berkata, jadilah terang, lalu maka adalah terang terang. jadi. Kalau di dalam Nah. Al-Quran kan Kun fayakun. Kalau dalam Al-Quran kan tidaklah matahari, bulan mendahulukan matahari, tidaklah siang itu mendahulukan malam gitu kan. Iya, Ada iya, iya, kesamaannya iya. di sini. Cuman yang Bunda berarti kalau memang yang Allah itu yang sudah berbuat seperti ini, berarti dialah Allahnya. Kenapa mesti Yesus yang dianggap Allah? Jadi begini Bun. Jadi begini Ini yang Bun. Bunda Sebelum nggak bisa mikir gitu. Maksudnya gini. Tunggu dulu. Ini Bunda baca di sini ya. Ada nih. Mas Esa kok Ini cede. ada berapa ini nomor 9. Sesa kok. Kemudian Allah berkata, hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke suatu tempat. Ya sama juga seperti dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit itu dasarnya ya air dulu gitu loh kan. Lebih banyak airnya gitu. Allah berkata lagi, Ya hendaklah Allah, biasa. tanah. Kan Insya Allah. jadi jelas di sini di bab 1 Kejadian bahwa inilah Allah yang menceritakan tentang Dia menciptakan langit dan bumi. saya tanya dulu Bunda nih, menurut Bunda, Allah orang agamanya Kristen dengan Allah agamanya Islam sama apa beda? Enggak, tunggu dulu. Tergantung. Yang saya mau balik bertanya, yang Anda sembah siapa dulu ini? Nah, Lalu saya akan Mantap, Bunda Kolora, Siapa mantap. yang Anda sembah? Kalau yang kita sembah, orang Kristen sembah itu Ana Maria. Allah Elohim. Ma bohong. Allah Elohim, Allah Bapa. Tuhannya Yahudi di Allah perjanjian Bapa. lama. Nah, Bohong. kita menyembahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dia. Bohong dia tuh. Maksudnya di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanya. Kalimatnya seperti itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Iya. Kalau kita berdoa kan begitu. Berarti Allah tuh di dalam keberadaan Yesus gitu. Iya. Karena Elohim dan Tuhan Yesus itu satu. Oh, kalau gitu beda berarti. Beda. Memang beda. Berarti beda. Tapi Mantap. yang Bunda yang Makanya beda Bun. Jadi Allah Kristen sama Allah Islam itu beda. Iya, Begitu beda. Kesimpulannya. Beda. tapi penjelasan di sini di bab 1 kitab ini seperti Itu Tuhannya ini Yahudi. ya. Itu Tuhannya Yahudi, Bunda. Itu bukan Tuhannya Oh, Tuhannya Kristen. Yahudi. Ya, Yahudi. kalau Tuhannya Kristen Yahudi itu, sama Islam sama. kalau Tuhannya Enggak, Kristen jadi- itu mantan mayat. Roma 14:9. Yesus Karena yang kan engkau Yahudi- bunuh itu telah dibangkitkan hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Nah, ini Bang Juma ngawur lagi. Loh, Jadi baca Roma 14:9. Ayo. Oke, saya baca silakan. juga menurut Injil. Baca dulu Roma 14 nomor 9. Jadi Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Sejak itu- lahir Tuhannya dia belum itu Tuhan. belum jadi Tuhannya, dia lahir jadi manusia, Bun. Yang di Kejadian itu adalah Tuhan yang benar, tidak pernah dilahirkan manusia. Kalau Kristen Tuhannya dilahirkan manusia. Jadi Tuhan Yesus itu, oke? Beda Tapi, Tuhan kita. Ya. Tapi logikanya ya, ini logikanya gitu ya. Kalau logikanya kalau Bunda sebagai orang Muslim, kalau logikanya gini ya. Ini kita masuk logika ya. Jadi gini,
Tuhan bisa menciptakan apa yang dia ciptakan gitu ya. Dia bisa menciptakan satu contoh gitu. Satu contoh misalnya lelaki bisa beranak tanpa punya kandungan telur. Bisa diciptakan tapi nggak ada logikanya gitu loh. Contoh Nabi Adam. Contoh ya. Misalnya ayam beranak sapi gitu. Kalau Allah kehendak pasti bisa, tapi nggak masuk logika gitu loh. Jadi kalau ketika Bunda harus ini kita tidak menghina, tidak memojokkan, tapi logikanya Bunda gitu. Ketika Tuhan menjadikan dirinya manusia, lalu keluar dari seorang rahim perempuan, kayaknya logikanya nggak tembus gitu. Maksudnya artinya dia mensederajatkan dengan manusia gitu. Padahal kan Tuhan itu kan maha suci. Cakep Bunda, cakep. Maha suci dan dia berada di posisi yang atas gitu loh. Kenapa dia mau merendahkan diri dia hanya untuk lama-lama Bunda Korla jadi apologet ini. Maksudnya dia jadi kayak logikanya jadi kayak nggak nangkap gitu. Maksudnya gini, karena kan manusia akan berpikir gitu. Kita diciptakan berpikir untuk berpikir sejernih-jernihnya. Gini, jadi kayak nggak respect lagi sama Tuhan kalau Tuhan udah seperti itu jatuhnya. Keren Kalau Bunda Bunda. seperti itu ya, jadi kayak. Jadi begini bun, saya malah nggak respect apa yang Bunda katakan seperti itu. Malah saya nggak nyambung. Kan kita lihat itu dari kan Allah itu kan maha kuasa Bun. Tentu dia bisa jadi apa saja.